Yuk kita belajar dari kasusnya jamu cap Nyonya Menir. Siapa nih di sini yang belum kenal sama Nyonya Menir yang berdiri tahun 1919 di Semarang, yang menggunakan foto Nyonya Menir, fotonya sendiri sebagai branding di bisnisnya. Tapi ternyata tahun 2017 PT Nyonya Menir ini dinyatakan bangkrut alias pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang karena berhutang ke 35 kreditur yang mencapai 89 miliar. Nyonya Menir yang terkenal dengan minyak telonnya, cap Nyonya Menir ini karena memiliki bau yang khas dibandingkan dengan minyak yang lainnya, ternyata sudah hilang dari pasar karena bangkrut. Tapi akhir-akhir ini beberapa netizen juga menemukan produk-produk Nyonya Menir sudah mulai muncul lagi di pasaran. Kira-kira kenapa nih kok bisa ya bisnis yang udah lama dan berkembang akhirnya tiba-tiba bangkrut? Ini kan case-nya bisnis keluarga ya. Dan ternyata saat Nyonya Menir meninggal di tahun 1987 nggak ada anaknya yang mau meneruskan bisnisnya. Nah, ini jadi pelajaran yang sangat penting ya sahabat semuanya. Kalau bisnis keluarga itu kita perlu dan wajib banget di step paling pertama ini menggunakan anggota keluarga itu sebagai aset. Kalau non bisnis keluarga, aset bisnis itu kan ya gedung, bangunan, kendaraan, pabrik, toko, kantor. Tapi bagi bisnis keluarga ini berbeda. Aset utama dalam bisnis keluarga ini adalah keturunannya, alias anaknya yang langsung di bawahnya. Dan bukan hanya anak aja, tapi dari kecil memang mereka disiapkan, dididik, dibentuk untuk menjadi penerus bisnis orang tua selanjutnya. Dan di sini nih ternyata Nyonya Menir sepertinya mengabaikan proses ini yang akhirnya anak-anaknya nggak mau meneruskan nih. Soalnya anak pertamanya pindah ke Jakarta, anak keduanya meninggal, dan anak ketiga dan keempat mendirikan bisnis sendiri nih dengan merek Jamu Dua Putri di Surabaya yang akhirnya diteruskan oleh cucu-cucunya. Kalau penerusnya ini nggak punya value yang sama, nggak punya spirit yang sama dengan si pendirinya, ya mereka akan menjalankan sesuai dengan value dan pemahaman mereka sendiri nih terkait dengan bisnis. Padahal value ini bukan hanya terkait dengan produk ya, tapi bagaimana kita memanage bisnis, bagaimana kita memanage keuangan, bagaimana kita memperlakukan karyawan, bagaimana kita juga memperlakukan customer, dan bagaimana juga kita menghasilkan layanan atau produk yang selalu digemari. Itu menjadi terikat dalam satu value yang harusnya diselesaikan di step pertama, yaitu menumbuhkan atau membuat aset dalam bisnis keluarga ini berkualitas. Karena pailit ya pasti ya kasnya tersendat. Akhirnya 11.000 buruh ini nggak digaji selama 1 tahun. Yang akhirnya namanya bisnisnya pailit ya, bangkrut, otomatis semua aset-asetnya dilelang untuk melunasi hutang-hutang yang ada dan membayar gaji karyawan. Terus masalahnya apa lagi nih? Selain Nyonya Menir mengabaikan proses regenerasi dengan anaknya, yaitu kurangnya inovasi produk, apalagi punya kompetitor sudah muncul nih, punya produk-produk yang praktis. Ya orang itu kan kadang males ya yang ribet-ribet. Akhirnya Sido muncul menangkap peluang itu dan menghadirkan produk-produk yang lebih praktis lagi. Otomatis ya bikin konsumen beralih lah ya ke hal yang jauh lebih mudah. Dan
Faktor lainnya lagi adalah menurunnya produktivitas perusahaan karena nggak tega melakukan efisiensi, ya kata lainnya memecat karyawan-karyawan yang sudah berumur, yang akhirnya masih banyak nih karyawan-karyawan yang sudah berumur, dia nggak perform lagi di pekerjaannya tapi pasti dibebankan di perusahaan terkait gajinya. Nah otomatis lah ya, kalau seperti ini ya jadi cost di perusahaannya, dan orang yang udah berumur ini nggak bisa menghasilkan sesuai dengan target yang ada di dalam perusahaan. Tapi kabar baiknya ternyata penerus dari Nyonya Menir ini di tahun 2020 lewat PT Bumi Empon Mustika, perusahaan patungan ahli waris Nyonya Menir dan AHP Group ini mengakuisisi 72 merek dagang Nyonya Menir. Nah makanya nih kita masih bisa menemui nih produk-produk Nyonya Menir di pasaran walaupun belum segencar yang dulu ya. Nah kira-kira nih pelajaran yang sangat berharga banget ya dari Nyonya Menir ini. Kira-kira next kita akan bahas case bisnis apa lagi ya sahabat?